Bukan hanya yang belajar memiliki kesabaran, tetapi pengajarnya juga sama harus memiliki kesabaran. Mulane Mbak Mun niku ora iso ninggalno Mbak Wahab sak rombongan, sebab napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lidinil haq, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina qurrata a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang kawula mulyakaken, kawula takdimaken para asatid, para kiai, para mursyid, para asatidzah, wabil khusus sederek kawula Kang Mas Kiai Haji Khalidin, selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Kampung 17, ingkang kawula tresnani, kawula takdimaken Ketua Yayasan SMP Islam Plus Al-Muhibbin, beliau Kiai Agus, lan ingkang kawula tresnani Bapak Bupati Kabupaten Blora ingkang tansih perjalanan saking Pekalongan kala wau, jane Pak Bupati niku sareng kalih kula ketinggale teng nggone pintu tol Semarang. Ning duka mampir teng pundi riyin. Para Forkopimda Kabupaten Blora atau yang mewakili dari TNI Polri, kawan-kawan anggota DPRD Kabupaten Blora yang kami banggakan, para wali santri, adik-adik santri, dan jamaah Thariqah Sadiliyah ingkang kawula tresnani. Sepindah tentu kawula ngajak dateng kawula piyambak lan panjenengan sedaya wonten ing dalu menika kita nyukuri dateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalu menika dipun paringi kesempatan kawula panjenengan ningali prestasi-prestasi anak-anak, adik-adik, siswa-siswi, para santri wonten ing Pondok Pesantren Al-Muhibbin lan SMP Islam Plus. Ingkang kita ngertos Pondok Pesantren Al-Muhibbin 17 menika dereng usianipun tasih lare, tasih timur, nanging kemajuan-kemajuanipun sangat pesat. Ini yang perlu kita banggakan. Setiap zaman menika wonten masanipun, lan setiap zaman wonten pimpinanipun. Wong sing ngalim, wong sing pinter niku kapan ngerti zamanipun. Zaman modern tidak bisa lepas dari media, dari kehidupan media atau internet. Dengan usia yang masih muda, masih lare, akan tetapi menunjukkan bahwa perkembangan zaman itu diikuti. Motonipun wau ketika pembukaan, saya tidak ingin ikut tertinggal oleh berkembangnya zaman. Bahkan pondok pesantren yang masih
beberapa tahun yang lalu sudah memiliki jaringan di berbagai belahan negara. Wow, kita tingali mulai dari Jepang, Turki, bahkan ke Amerika. Semua jaringan-jaringan itu benar-benar diberdayakan. Tidak melihat bahwa merasa tersun Kang, kula mboten dangu niki. Tidak pernah merasa bahwa paling utama. Dan yang menarik adalah penggabungan. Pondok pesantren itu memiliki ciri khas masing-masing. Ning Kiai Khalid menika menggabungkan antaranipun pondok pesantren salaf digabung kali pondok pesantren modern ditambah kalih torekoh niki penggabungan ingkang paling rumit. Biasanipun niku nek wis kadung kelebon teng torekoh niki mboten purun gemerlap dunia. Pokoknya zikir napa malih nek wis tekan zikir khofi niku medeni. Ning alhamdulillah kula ningali menyaksikan bahwa pondok pesantren Al-Muhibbin digabung dengan pendidikan yang bersifat formal tetapi tidak meninggalkan torekoh. Kula aturaken sugeng rawuh wonten Blora Pak Bupati. Niki nek tenggone ilmu pemerintahan salah kaprah nih. Wakil gubernur kan ngentosi bupati nih salah kaprah nih. Di mana-mana kalau acara pemerintah itu ada sambutan selamat datang oleh tuan rumah, ini yang mengucapkan selamat datang tamune ini. Saking tawaduke bupati wau wonten ngajeng kula terus mundur kula selip. Penggabungan itu sangat sulit. Kula tingali di beberapa pondok pesantren yang ada saat ini. Dan inilah ternyata memang apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradad dunya fa alaihi bil ilm wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm wa man arada bihima fa alaihima bil ilm. Artinya sebenarnya penggabungan antara akhirat dengan dunia itu tidak ada batasnya. Semua itu saling satu menyatu. Dan itu digambarkan oleh Rasulullah. Dan yang paling menarik adalah pada malam hari ini dikemas di dalam satu acara momentum yang ada kaitannya dengan ilmu, yaitu akhirus sanah. Akhir tahun dalam hal pendidikan. Dibingkai dengan mengisi dunia dengan peradaban. Dan peradaban itulah menunjukkan bahwa di sana ada keilmuan. Kalau kita melihat dari ilmu sejarah, bahwa dari tahun ke tahun peradaban itu selalu ada perubahan. Dan perubahan itu sangat menonjol. Semakin kesini biasanya pun nek cara Mbah Mun itu perubahan itu setiap 100 tahun itu akan ada perubahan. Akan tetapi saat ini 100 tahun belum ada, itu sudah semakin pesat. Rasa-rasanya baru tahun kemarin kita baru memegang gagang telepon. Saat ini sudah dihiasi dengan handphone. Yang biasanya pakai kabel sekarang pakai nirkabel. Itu adalah
perubahan-perubahan yang sangat cepat. Entah ini hadis atau tidak, akan tetapi memang banyak perdebatan. Ulama-ulama kaum saya itu sama halnya dengan para nabi kaum Yahudi. Artinya 50% para nabi itu berasal dari kaum Yahudi, yang mana Yahudi itu selalu menjadi musuh kita semua, selalu kita musuhi, akan tetapi Allah menciptakan nabi paling banyak itu dari mereka. Dan 50%-nya itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Tetapi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW itu ulamanya sama banyaknya dengan nabinya kaum Yahudi, Bani Yahudi. Tentu di dalam literasi nahwu kalau ada kaf tasbih ada musabbabihnya. Kalau kita melihat sebagai orang yang beriman memegang syariat Islam, tentu kaf tasbihnya itu tidak mungkin kita samakan dengan kedudukannya. Karena enggak mungkin manusia biasa itu sama kedudukannya dengan kenabian, karena nabi itu adalah maksum. Maka kita harus mencari apa persamaannya. Ternyata jumlahnya, waktunya. Kalau nabi-nabi di kaum Yahudi maupun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak memiliki waktu panjang seperti kaumnya Nabi Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan syariat yang mana syariat itu harus dijalankan ila yaumil qiyamah, waktu yang panjang, sehingga muncul banyaknya ulama. Di Kampung Pitulikur, kalau kita melihat videonya bagaimana berdirinya pondok pesantren Al-Muhibbin, ketoke ya ora pantes nih diarani wong pinter. Sing ngaji maksudnya. Tapi saat ini kita lihat wajah-wajah yang munawwar, wajah-wajah yang bercahaya dengan keilmuan itu mulai tampak. Dari cara segi disiplinnya, fashionnya, itu sudah menunjukkan bahwa ini ada peradaban. Sing maune mungkin belajarin niku nggih kula tingali wau ana sing kaosan, wonten sing jaketan, macam-macam. Sakniki mboten. Kita melihat rapi-rapi, pakai jas, sarungnya seragam. Tata letaknya itu menunjukkan bahwa ini adalah muncul sebuah peradaban yang benar-benar peradaban itu dimunculkan dari syariat, dimunculkan dari akhlak. Maka benar bahwa peradaban itu menggerus atau mewarnai, maka yang muncul adalah nurullah. Artinya memang cahayanya Allah enggak mungkin diberikan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Maka disitulah letakipun bahwa pentingnya silsilah thariqah. Dan thariqah itu ya seperti itu. Ada sebuah kisah di dalam sebuah thariqah yang monumen, mungkin panjenengan semua sudah sering mendengarkan, tentang Imam Hanafi yang mengajak pada murid-muridnya untuk menyeberangi sungai. Lalu ketika sudah di depan sungai mencari sebuah tumpangan kendaraan atau kapal atau kayu, tidak menemukan, maka Syekh Hanafi ini mengajak kepada muridnya untuk menyeberangi dengan berjalan kaki. Dan yang paling menarik digambarkan bahwa Imam Hanafi tersebut mengajak kepada muridnya memerintahkan
nanti kalau kamu menyeberang panggil ya Syekhi Hanafi. Sementara Syekh Hanafi sendiri tidak memanggil gurunya ya Syekhi fulan gitu, enggak. Tapi bismillah dengan tahlil. Kalau tahlil itu biasanya kalimat la ilaha illallah, akan tetapi kalau sudah dikuasai dengan kekuatan bahwa tertunduknya seluruh anggota kepada Allah, maka yang terucap itu bukan lagi la ilaha illallah, bahkan kalimat Allah pun tidak terucap, hanya kalimat hak. Biasanya itu pakai kalimat hu. Itu ketika sudah mengatakan hu nek jenengan niku malah guyu. Tapi kalau orang yang sudah dikuasai dengan ketaatan dan ketundukan kepada Allah, bukan hanya di dalam mulutnya, bukan hanya di dalam wajahnya, bukan hanya di dalam air matanya, tetapi seluruh anggota tubuh itu sudah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika mengucapkan kalimat hu itu sudah langsung tergetarkan. Dan benar, kadang santri niku nggih wonten sing rada beling. Wis diperintah kali kiyaine, ilmune ora pateo akeh, niku biasanya sing medeni. Diperintahno wis ngerti, lagi ngerti bab-baban bahwa setiap amal itu dimulai dengan kalimat bismillah, kesadaran itu yang muncul. Kenapa aku gak ngomong bismillah wae daripada nyebut ya Syekhi Hanafi, padahal semua dunia, semua isi dunia itu yang menjalankan bukan Syekh Hanafi tetapi Allah. Ini kadang tenggene luar sana itu mudah seperti itu. Enggak ada ta'aluk, enggak ada wasilah, enggak mengenal wasilah, pokoknya langsung potong kompas, langsung sitik-sitik kehendak Allah, pasrah ning nggone Gusti Allah. Ya mboten kados ngoten niku, pasrah ning nggone Gusti Allah. Nek sampean kenal Gusti Allah, lah wong sifate Gusti Allah sing ana 99.000 gak apal, ngaku wis kenal karo Gusti Allah, sidik-sidik bismillah to pasrah ning nggone Gusti Allah, to pasrah ning nggone Gusti Allah, to tawakale sing gedhe. Ya enggak seperti itu. Kita butuh wasilah, kita butuh perantara. Mula tenggone peribahasa Arab menika muncul mahabbatul ulama muqaddamun ala mahabbatir rasul wa mahabbatur rasul muqaddamun ala mahabbatillah. Ya niku memang tangganya. Tahapan-tahapan itu harus dilalui. Bagaimana kita bisa kenal Rasulullah kalau kita tidak kenal dengan ulama, tidak butuh dengan guru yang mengenalkan kita kepada ajaran Sadiliyah, yang mengajarkan kepada kita peradaban. Ya kita harus bersyukur, harus kenal dulu dengan Kang Mas Kiai Khalid. Kalau enggak, bagaimana kita bisa mengetahui itu? Apalagi mengenal Rasul, apalagi mengenal Allah. Disinilah ajaran ahlu sunnah wal jamaah, ala tariqatis salaf min ahli sunnah wal jamaah, itu selalu mengembalikan kepada gurunya dulu. Kita selalu berasumsi bahwa kita itu tidak dekat dengan Rasul, apalagi dekat dengan Allah. Maka kita butuh tawassul, kita butuh minta doa kepada orang-orang yang soleh. Dan itulah pendidikan yang diajarkan oleh leluhur-leluhur kita. Banyak orang yang bertanya-tanya pada beberapa kiai, kok iso ya kiai iki putra-putrane apik kabeh, kok iso ya putra-putrane ngalim-ngalim kabeh, amale opo? Enggak ngerti bahwa beliau-beliau ini sebenarnya bisa seperti di makom itu memiliki dzurriyyah yang baik. Enggak ngerti bahwa beliau-beliau ini awalnya itu juga minta doa kepada orang-orang soleh, pendahulu-pendahulunya.
Di dalam literasi ulama ahlul hadis, ahlul riwayat, terkenal seorang ulama yang bernama Ibnu Sirin. Ibnu Sirin memiliki saudara yang semuanya juga ahli riwayah, ahlul hadis. Dengan adanya Ibnu Sirin dan saudara-saudaranya, itu akhirnya menggelitik para ulama juga untuk meneliti kenapa Ibnu Sirin dan keluarganya itu memiliki saudara yang memahami agama. Bukan hanya memahami agama, akan tetapi juga menghafalkan riwayat, rawi. Setelah ditelusuri ternyata Ibnu Sirin, ayahnya yaitu Syekh Sirin, ketika menikah itu para sahabat diundang semuanya, utamanya adalah yang paling banyak datang itu para ahlul badar, orang-orang yang banyak mengikuti perang Badar. Di dalam akad nikahnya, di dalam pernikahannya, semua sahabat ahlul badar dimintai untuk semuanya mendoakan kepada Syekh Sirin dan istrinya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, untuk mendapatkan keturunan yang soleh solehah. Gak ngerti kadang. Jenengan kan nembe kenal Ki Khalidin, nembe wong kula niku sekolah niku bareng kalih piyambake. Kula wau nalika wonten pencak silat kula bisiki, iki padha karo ning gone SD Karangmangu. Piyambake lali padahal. SD Karangmangu napa Gus? Ya zaman teman-teman semono ya sampean ya padha ning gone SD Karangmangu ya latihan perang. Dadi ya saiki ana silate ya memper. Dan itu kita sama-sama minta kepada guru-guru kita. Tawasul. Bukan hanya guru-guru kita yang disarang saja. Sampai nang gone ndi-ndi dipadosi nang Jenu, terus nang pundi malih Ki Khalid. Kita minta doa, dan itu perjuangan. Itu perjuangan. Artinya apa? Kita dibekali oleh doa-doa. Enggak terus tiba-tiba muncul boten dielingno pereng. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji juga, enggak enak mulus-mulus mawon boten. Nggih banyak ujian-ujiannya. Akan tetapi karena doa seorang guru kita, bimbingan-bimbingan mursyid kita, dari situlah kita bisa kuat. Dari situlah kita bisa sadar bahwa semua itu harus kita lalui. Sehingga nopo hasile menikolah yang akhirnya kita ketahui saat ini. Bisa kita lihat saat ini. Ini perjuangan. Dan banyak lagi kisah-kisah seperti itu. Napa Kiai Maimun itu hanya begitu saja? Ya mboten. Kiai Maimun itu di kandungan itu sudah minta doa ulama-ulama. Nek kita ngikuti ceritanipun Mbah Mun, nalika Mbah Mahmudan niku hamil Mbah Mun, sampai pinten-pinten wulan ora lahir-lahir, lalu datang para rombongan Nahdlatul Ulama termasuk Mbah Wahab singgah ke rumah Mbah Zubair. Lalu para ulama itu diminta oleh Mbah Zubair untuk mendoakan nggih banyu lah nek sakniki aqua lah. Kondungani kabeh kon ngidoni kabeh lalu diminum oleh istrinya. Lalu lahirnya Mbah Mun. Artinya napa barokah kiai-kiai. Keberkahan kiai-kiai itulah yang akhirnya menumbuhkan kecintaan kita, ta'alluq kita, gantungane kita niku nenggone kiai-kiai. Mulane Mbak Mun niku ora iso ninggalno Mbah Wahab sak rombongan. Sebab napa? Ya karena lahirnya itu belum lahir itu sudah dikasih barokah. Syekh Sirin juga seperti itu karena doanya para sahabat dan ahlul badar yang menyebabkan keluarganya Ibnu Sirin, Syekh Ibnu Sirin itu menjadi seperti itu. Utamanya kepada dua jalur yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jalur pertama jalur waris secara keilmuan,
yang kedua adalah jalur waris dari segi napa keturunan. Berarti Kanjeng Nabi niku meninggalkan kita hadis Al-Qur'an iku loro. Tapi dohire itu bukan itu saja. Tetapi napa? Ada jalur ilmu, ada jalur duriyah. Duriyah Kanjeng Nabi. Dan disampaikan oleh Mbah Mun bahwa ketika Nabi Nuh kaumnya mau dibinasakan, azab besar datang, itu orang semuanya naik kapalnya Nabi Nuh. Dan kapalnya Nabi Muhammad bukan lain adalah dzurriyyah. Ya para keturunan ini yang nanti menjadi kapalnya Kanjeng Nabi. Dan ini yang harusnya kita pegangi. Yang harusnya kita syukuri bahwa di bumi kita, di Nusantara ini banyak dzurriyyah beliau. Sehingga kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang godo Pak, terkadang godo. Tapi kalau kita mau mengembalikan bahwa godaan-godaan itu adalah bagian dari ujian, insya Allah kita juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam hari ini selain tadi jalur jalur sanad, kita juga disajikan dengan keilmuan, yang mana keilmuan ini bagian dari kesukaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini paling seneng nenggone majelis ilmu, paling remen tenggone majelis ilmu. Seperti yang digambarkan kisah beliau ketika masuk di masjidnya, Masjid Nabawi. Ketika beliau masuk ke Masjid Nabawi, di sana ada dua kelompok. Kita sering sing pun nate umroh biasanya ngertos. Kalau di napa niki? Tiang. Niku biasanya diubengi muter, ada yang majelis Quran, ada sing muter, ada majelis napa? Ilmu, pengajian baik itu tafsir, baik itu akidah, baik itu fikih. Zaman Nabi nggih sami. Wonten kubengan lingkaran, di situ wonten ilmu, lagi kajian, nembe bermusyawarah, nembe ngaji, sing setunggal nggih sami wonten zikir. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngelem keduanya, mengatakan bahwa kilahuma khairan, kedua-duanya adalah baik, dua-duanya adalah bagus. Tapi Rasulullah duduk dengan majelis ilmu sambil mengatakan bahwa Rasulullah menyampaikan innama bu'istu mu'alliman, bahwa saya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang mengajarkan. Mboten ngejak zikir tok, mengajarkan. Mengajar. Ada di sana majelis apa ilmu. Tapi tidak meninggalkan zikir. Karena puncaknya ilmu itu pada zikir nantinya. Mulane ning ngene ahlu thariqah, sing ning ngene al-mu'tabarah, orang ketika sudah bisa di tingkatan mursyid tadi sing kula sampaikan bahwa ketika mengucapkan kalimat hu itu seluruh anggota tubuhnya itu sudah langsung apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lain karena sofiyul qalbi, hatinya itu bersih. Dan untuk menuju kepada sofiyul qalbi, bersihnya hati, bukan lain dengan keilmuan dan dengan syariat. Ibadah dijogo, akhlak tandak tandukipun dijogo, bagaimana saling menghormati manusia, menghormati sesama, menghormati makhluk, dengan tentu menjalankan ibadahnya. Dan inilah yang akhirnya Allah nurullahi yu'ta lil muslimin lis salihin was salihat, kepada orang-orang yang benar-benar soleh, itu mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa? Ya karena menjalankan syariat tadi. Dan orang bisa menjalankan syariat dengan baik apabila dihiasi dengan keilmuan. Maka berbanggalah kita pada saat malam ini kita bisa menyaksikan bagaimana sekolah SMP-nya, bagaimana pondok pesantren pengajarannya, bagaimana dibekali dengan zikir-zikirnya di pondok pesantren Al-Muhibbin ini. Ya ini harusnya menjadi perenungan kita bersama. Syukur-syukur kalau kita bisa mengembangkan ikut andil dalam perkembangan dunia pendidikan di sini. Mboten namung teng SMP ini tok. Kalau bisa nggih dilanjutkan lagi, mosok iya sekolah cuma teko SMP tok. Kan enggak cukup. Orang memiliki ilmu itu harus memiliki 3 unsur. Sing pertama sabar. Koyok sabarin Nabi Ayub. Nabi Ayub niku kurang sabarin apa? Dikei penyakit angger salat wudu dicopoti bar dibalikno malih. Ora gelem mari. Sik ya aku tak wudu dhisik. Engko nek wis bar tak kei meneh panganan. Set-setnya dibalikno malih. Kesabarane masyaallah Nabi. Belajar juga seperti itu. Kita belajar itu bukan hanya yang belajar memiliki kesabaran, tetapi pengajarnya juga sama harus memiliki kesabaran. Nek kula tingali kalau wau sing ngajar niku sinten nggih? Wah, niku kurang sabar niku. Sing sabar niku kados Kiai Khalid, Kiai Lukman. Lah niku sabar maca tok wis pokoke muridé turu nggih mboten napa-napa. Memang butuh kesabaran, bukan hanya muridnya saja yang sabar menerima ilmu. Guru nggih sami kados Imam Syafi'i kali Imam Buaiti. Bayangno Imam Syafi'i kali Imam Buaiti niku kaya napa ora sabare jajal nek niku dari antara keduanya enggak sabar pun hilang. Putus nih. Lah wong Imam Buaiti niku wong dedele pol. Kula wani ngomong dedel. Imam Buaiti waktu itu. Kira-kira sonten santri Al-Muhibbin diulang diterangno ping 3 mboten betah. Ora iso ngoten niku gurune niku nolak napa mboten? Niki ping 3 lho, Pak. Kira-kira muridé diajar ping 3 ora iso-iso niku terus wong tuane di WA napa mboten nggih mboten ngertos, Pak. Pak mriki Pak tingale putri-putrane jenengan niki wis ora patek pinter, wis pawakane ora patek iso ngaji. Niku Imam Buaiti, Pak. Bu. Imam Syafi'i ngajar Imam Buaiti itu 50 kali keterangan di bulan baleni dalam satu bab. Diterangno, Buaiti wis paham mboten? Ya saya lungguh meneh ngaji meneh. Baleni malih ora usah mudak dhisik. Wong kula niku ngajar pertama niku, Pak. Didhawuhi kakak kula, "Sin aku ngongkon kowe ora ngongkon ngajar, tapi aku ngongkon sabar." Disalap tenggone MTS. Kulo ajar wis entuk 2 minggu kulo omongi ujian ya kanggo nglatih nggih minggu depan kulo dugi teng kelas mlebu ayo ujian kitabe ditumpuk kulo waktu niku ngulang hadis Pak ujian bereng kan ini belum masanya ujian ya kan kemarin kita sudah sepakat bahwa hari ini kita ujian untuk mereview 2 hadis Pak hadis siji mawon mboten apal kok 2 hadis ya wis hadis siji kalau ngotenaken mboten saged ya wis kelompok ujiane kelompok wis telu-telu kirang Pak ya wis 5-5 ya wis dimulai waktune bak bel urung ana sing jawab lah kok gak iso lah mboten wonten sing apal carane kerepekan pripun akhirnya minggu ke depan niku kula baleni malih. Wis gak hatah matam gak apa-apa sing penting kowe apal siji hadis kula ngoten kenalan. Imam Syafi'i nggih ngoten Imam Syafi'i niku ngajar Imam Buaiti sampai 50 kali. Dibalan-baleni sampai Imam Buaiti niku izin. Berarti wis apal Imam Buaiti niku iki bab awal mesti ngomong ngeten, akhir ngomong ngeten tapi ora mlebu-mlebu. Nalika pun badhe rampung niku Imam Buaiti wis paham niki wis meh rampung. Durung rampung Imam Buaiti ngadeg wangsul.
Niku Imam Syafi'i mboten putus asa, dipuruki teng daleme. Sampai dugi daleme niku terus diomongi. Bueti didodok niku pintune niku Imam Bueti gudrodosan didodok. Iki nek tak buka Imam Syafi'i apa ora, nek tak buka engko nek Imam Syafi'i izin ku tak kek ning ndi, tapi aku diajari kudu ngurmati tamu. Akhirnya dibuka, Pak. Si muncul Imam Syafi'i, kon lungguh, piye wis paham, mboten paham kula. Ya wis lungguhun meneh. Ayo saiki ning kene baleni malih. Tapi napa sing dados Imam Bueti menjadi penerus mazhab Syafi'i? Gara-gara kesabaran dua sisi. Temriki nggih kula pengin gurune kalian muridnya kudu-kudu padha-padha sabaripun untuk sebuah pencapaian yang begitu kita idam-idamkan. Ingkang nomor loro bahwa kita harus memiliki usia panjang seperti usianipun Nabi Ayub, Nabi Nuh usiane niku sampai 1000 pinten. Niku belajar, Pak. Kedah gadah napa? Usia yang panjang. Artinya napa belajar tidak bisa kita hanya 1, 2, 3 tok. Harus ada seterusnya, harus ada pelanjutannya. Syukur-syukur iso dimulai dari awal-awalipun. Sakderenge SMP. Benar-benar butuh waktu yang lama. Walaupun saat ini mulai muncul meh melok-melok koyok Kanjeng Nabi ngajari kei ringkes-ringkesan, dikei metode cepat, ono sing promosi dalam waktu 3 minggu sudah bisa membaca Alkitab. Padahal Kanjeng Nabi ngajar nggih ora patek koyok ngoten niku berasal nggih tetap butuh waktu. Walaupun waktu yang diajarkan, yang dibutuhkan Kanjeng Nabi ini sangat cepat. Tidak seperti saat ini. Karena napa? Semakin kesini itu pasti ada kekurangan-kekurangan yang akan kita lihat. Lah Kanjeng Nabi niku ngajar boten ngomong lisane tok, Pak. Kanjeng Nabi ngajar para sahabat niku ora lisan tok, tapi mula kalih napa amal. Mulane hadis niku ana hadis sing lisan, persampaian, af'al, wonten sing kaul niki. Ada mboten kok cuman ngucap tok, nggih maringi contoh. Dan itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Guru-guru kita niku Imam Syafi'i niku nek ditakoni hukum, walaupun beliau memiliki saat ini sudah menjadi salah satu mazhab. Niku nek ditakoni hukum, Pak, Bu, niku keringete niku sak jagung-jagung, saking wedine. Benar enggak ya? Saya jawab seperti ini. Bisa saya pertanggungjawabkan enggak ya kepada Allah? Kalau saya salah bagaimana? Dan itu dianut oleh banyak umat. Wong Indonesia niki ngangge Imam Syafi'i kabeh. Hampir napa rata mayoritas ngangge Imam Syafi'i. Ini ku Imam Syafi'i wedine pol. Tapi kita melihat saat ini, oh gampang. Iki piye hukume? Oh gak apa-apa. Ya ora koyo mboten wonten wedine sama sekali. Padahal Imam Syafi'i yang memiliki madhab yang dijadikan madhab niku wedine kados ngoten, sakniki mboten. Pripun niki Gus? Pripun niki Ustaz? Kula gak ada permasalahan seperti ini, gampang wis koyo ngene lak wis. Dalile pundi wis, pokoke iki dalile niku. Masyaallah gampang teman nggih. Ora wedi blas dengan bebasnya. Nah inilah yang saat ini dibutuhkan. Kenapa kita butuh pendidikan yang semakin panjang? Karena terkadang kita hanya bisa menyampaikan tapi tidak bisa mempraktekkan. Atau mungkin kita bisa mempraktekkan, memberikan contoh dengan af'aliyah, tapi nggak bisa menyampaikan dengan akwal. Sementara ulama-ulama dulu kedua-duanya harus digabungkan. Mboten wonten ulama-ulama riyen niku perintah mboten. Ning kita syukur Ki Khalid niki nggih afal wa aqwal, dibangun-bangun dhewe, diajar-ajar dhewe. Ini kan contoh. Niki contoh.
contoh yang bukan hanya mengajak dengan akwal tapi nggih af'al, diajari, ngajar, bangun pondok dibangun sithik-sithik, mulai toko kayu. Kula riyen pertama mriki niku tasih kayu kabeh, dibangun dimodali dhewe. Suwe-suwe napa akhirnya banyak yang mengikuti. Dan inilah kenapa butuh waktu yang panjang. Nah, terus nek putra putri ini jenengan dari SMP niki pun merasa sudah selesai, nggih salah. Harus dilanjutkan lagi. Mboten wonten kelas ya sampean piye carane mosok kon mikir Kiai Khalid terus. Mosok kiai ini wis jenengan kan ngajar, ya kon mikir pembangunan, ya kon mikir izin macam-macam, ya salah tidak. Harusnya kita. Lah wong Kanjeng Nabi niku gadah putu. Kanjeng Nabi enggak ada putu. Niku diulang Al-Qur'an kalih sahabatipun. Jedene sahabat kok kula jenengan mawon wong jenengan sing nampi wahyu kok kula malah ngajari. Wis pokoke enggak wajari. Ini Kanjeng Nabi hanya memberikan contoh kepada kita sebenarnya, mengajarkan kepada kita. Napa sing mbak niku? Kalih Kanjeng Nabi nggih mboten kok dilepas mboten, Pak. Jenengan kadang kan nggih penak. Kula pasrah wis karepe piye pokoke engko nek ora iso ya jenengan kula salahno tapi gak gelem mantau. Kanjeng Nabi niku dipantau. Putune dititipno belajar, Kanjeng Nabi mantau dari keluar. Belajar enggak ya? Putuku ngrungokno tenanan enggak ya? Dicek. Piye putuku wis iso apa? Nggih wong putune jenengan Kanjeng Nabi nggih cepet. Sakniki nembe pinten dinten pun saged Fatihah. Ya wis maca kene Hasan Husain maca Fatihah. Dibaca di depannya Kanjeng Nabi. Reaksine Kanjeng Nabi setelah putune saged maca Al-Qur'an apa? Kanjeng Nabi dawuh ning ngene gurune. Aku duwe kandang wedhus iku ana isine jupuken kabeh krana kowe wis ngulang Fatihah. Lah Kiai Khalidin wis ora cuman Fatihah tok niku kadang wali santri ora ngeki napa-napa. Kira-kira wali santri wonten mboten kula gadah kolam lele. Keranten putra kula jenengan pun ajari sakniki akhlake sae niku kolam lelene niku jenengan pendet benjing nggih. Tapi nek saged ampun benjing tasih ali-tali nggih seminggu malih. Ya Khalidin bener seminggu mriko tapi wis diundon dhisik kalih separo. Kan sahami pun kula kan mendet ya, Mbak. Padahal ya wis dijupuk dhisik, wis didol. Penting balik modal niki habatine mboten napa-napa lah. Nah kira-kira wonten mboten mriki niki wali santrine. Nah mboten wonten. Coba. Padahal belajar juga itu tidak bisa terlepas yang kedua itu sabar, umur yang panjang artinya butuh waktu yang panjang belajar. Yang ketiga itu butuh pembiayaan. Butuh hartane korun bahasanipun niku. Korun ora Islam kok diajak-ajak nunggu korun niku duitnya akeh maksudnya niku. Pembelajaran juga sama. Walaupun kayak gini bangunannya tapi kita ngertos wau njajal. Tuku komputer, tuku laptop niku seragam niku nggih butuh duit niku. Butuh beli kitab. Nek putrane jenengan kados zaman riyen wonten nggih wonten napa-napa satu sofahah tok. Satu lembaran-lembaran ditulis, dihapus, tapi wis teng mriki, Pak. Nek sakniki ditulis, dihapus, ya ilang wong ilmune ning ngene kertas. Ora ning ngene sudur, ning ngene sutur. Maka kita juga harus memiliki napa? Pembiayaan untuk napa? Beli kitab. Beli penunjang-penunjang. Berbeda dengan dulu. Kalau dulu setiap habis ditulis, dihapus, mun apal sudah ada di hati. Sekarang kan boten. Apakah salah? Nggih boten, wong memang berkurang. Kemampuan manusia itu berkurang, walaupun ketoke sakniki cerdas. Belum waktunya sudah menciptakan ini, sudah menciptakan ini. Tapi ini ku konteks teksnya itu dihilangkan, yo kebingungan wong rumusnya temriku.
walaupun dia sudah menjadi profesor, penemu dan sebagainya, kalau hilang jenengan coba mawon jupuk sak kertas niku pun bingung. Karena apa? Karena dia punya rumus tapi tidak praktek, yang praktek orang-orang yang lain. Mboten langsung dikerjakan sendiri. Lah wong teng kitab mawon nggih berkurang kok. Coba kalau kita baca nanggone napa fikih. Apakah di fikih niku mboten wonten babur raqabah budak? Kan kita pelajari, prakteknya iso mboten wonten, mboten usah ado-ado. Di awal-awal pun biasanipun ning ngene fikih niku mangke wonten babus siam. Kitabus siam. Nanggone kitab siam ketika ono pelanggaran-pelanggaran yang mengarah kepada kafarah ning nggone mazhab Syafi'i wonten khiyar pemilihan. Sing pertama merdekano budak. Lah saiki sing diperdekano sapa bayangno niku apakah masih berlaku? Kan nggih mboten. Tapi apakah dihilangkan? Kan nggih mboten, itu menjadi pilihan. Tapi apakah sudah bisa dipraktikkan? Kan nggih mboten, hilang. Napa malih kon milih poso nuli-nuli pinten wulan. Nah, kira-kira kan nggih mboten, mending kaya Pak Bupati wae lah duwe duit mangan wong pira ngoten mawon. Sesuke kalih gumpulan ambek bojone awan-awan ra apa-apa nggak praktekno kitab ngoten ya Pak Bupati nggih. Poso-poso dipraktekno kitabe. Njur jenengan kok melanggar, kan aku pengen praktekno ben aku iso ngeki mangan nang ngene wong miskin. Niku kadang nggih diputus dipraktekno Pak, wong kula kadang riyen zaman sekolah niku nggih dipraktekno kok. Kompor-komporan kalih dulur kula. Sin, kita iki musafir enggak? Musafir. Nah yo panas-panas mangan yuk. Nggih mangan. Dalile napa? Praktek. Ngamalno ilmu jarene ilmu sing manfaat iku nek diamalno ya dipraktekno siti-siti ngoten. Sing penting syarat sahe dadi musafir dilampahi menurut mazhab Syafi'i. Lungone kapan, jarake pinten kilo. Dipraktekno. Ning ojo sing dipraktekno sing haram. Nek sing haram mau praktekno ben ngerti carane maksiat bareng ya iki ya salah. Salah. Niki dan itu butuh pembiayaan Bapak Ibu. Butuh pembiayaan. Enggak bisa. Terus kita niku napa? Tawakal mboten saged. Nah niki dan alhamdulillah kula ningali niki kula remen, semua itu ada penggabungan-penggabungan, ada modifikasi-modifikasi. Artinya modifikasi niku napa? Mengembangkan. Mosok iso, mosok ora iso iki digabung, mosok ora iso iki digabung. Pendidikan-pendidikan modern kalau kita arahkan dengan yang baik, ya itu akan menjadi wasilah untuk bagaimana menyebarkan agama kita. Bagaimana memudahkan kita untuk diketahui banyak orang. Syiar. Setelah kita usaha semuanya dibekali kalih thariqah Sadziliyah. Ayo wis bar kabeh saiki zikire wae. Pasrah nang ngene Gusti Allah. Nah nini kita tentu sangat bangga, kita sangat remen, dan ini kami berharap sih mboten mamung sampai di sini tetapi juga harus berkembang. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Bersama-sama nggih mboten namung sivitas atau napa yayasan kalih guru-guru yang ada di pondok pesantren saja, tetapi juga harus dikembangkan dengan napa? Wali santri, dengan masyarakat sekitar. Kalau ada kebaikan masa ora didorong. Harusnya ya juga didorong. Kebersamaan itulah yang menyebabkan kemajuan sebuah peradaban. Dan ketika ada peradaban, insya Allah kalau peradaban itu dihiasi oleh iman, dihiasi dengan syariat, insya Allah akan mengarah kepada kebaikan. Ini ki ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun, sebab kula tingali acaranipun tasih kathah, wonten Qiratul Kutub, wonten Alfiyah, wonten Imriti.
wonten tampilan-tampilan lintunipun yang harus kita saksikan untuk menjadi penyemangat kita, untuk menjadi motivasi kita supaya putra-putri kita isok milu ketularan bacaan kitabnya, hafalannya dan sebagainya. Niki saking kaula mugi-mugi manfaat lan nyuwun agung pangapunten mbok pilih wonten kekuranganipun, wonten kelintunanipun kula nyuwun agung pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.